Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abi Raffi Hambali. Saya dari kelas 01 TPLK 003 dengan NIM 231011400403. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 fundamental dasar dalam algoritma pemrograman, yaitu ada percabangan, perulangan, array, dan function. Yang pertama kita akan mempelajari percabangan dahulu. Percabangan dibagi menjadi banyak macam. Yang pertama ada percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Lalu ada percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Artinya ada yang benar, ada yang salah. Lalu yang ketiga nih, ada percabangan if else if. Merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Yang terakhir ada percabangan Swiss case. Percabangan kode Swiss case ini menjadi kode pemrograman di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan berapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode problem akan dijalankan. Sekarang kita lanjut ke fundamental yang kedua, yaitu ada perulangan. Perulangan for merupakan perulangan termasuk dalam counted loop, karena sudah jelas nih berapa kali dia akan mengulang. Lalu yang kedua ada perulangan while, merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop, atau kita nggak tahu nih berapa kali dia bakal mengulang. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Kita akan lanjut ke perulangan do while. Perulangan do while sama seperti perulangan while. Bedanya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak satu kali terlebih dahulu nih. Lalu mengecek kondisi yang ada dalam kurung while, seperti itu bedanya. Kita lanjut ke bahas array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Singkatnya sih, array itu bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel, seperti itu. Function adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Sepertinya seperti itu saja pembahas singkat kali ini. Saya akan membahas singkat terlebih dahulu ya. Lalu kita akan melanjutkan ke programnya saja, seperti itu. Pertama-tama kita buka folder baru, kita tulis foldernya seperti saya setting dulu sebentar ya. Oke, yang pertama kita akan membuat heading terlebih dahulu ya, seperti ini. Kita tulis include iostream. Lalu kita membuat using name space std. Kita akan membuat program mainnya seperti ini. Lalu kita membuat pembayaran kasir dulu aja deh, melakukan percabangan if seperti itu ya. Kita akan memberikan prakata dulu seperti kan cout. Kita tulis apa nih? Program pembayaran. Kita isi lagi. Kita handle. Lalu kita masukkan int total belanja. Cout. Kita berikan prakata lagi. Masukkan total belanja. Langsung kita memasukkan sin total belanja. Oke, untuk mempersingkat waktu saya skip saja ke programnya kalau udah jadi ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti ini selesai kita tulis codingannya. Sebelum saya jelaskan dulu, ini ada kotak if. Ini ada blok if ya.
if kita masuki variabelnya seperti total belanja. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, dia akan menampilkan ini seperti selamat Anda dapat hadiah. Lalu kita akan memasukkan prakarta penutup. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Masukkan total belanja Anda. Misalkan kita masukkan total belanja Anda 90.000. Maka yang dikeluarkan adalah seperti ini. Ini nggak bakal berjalan. Blok if ini dia nggak bakal berjalan karena yang dimasukkan total belanja kita di bawah 100.000. Dan blok if ini akan berjalan ketika kita melebihi angka 100.000. Kita ulang lagi. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba memasuki total pembayaran seperti 200.000 ya, coba. Nah, kita akan mendapatkan hadiah. Seperti selamat, Anda dapat hadiah apa? Seperti itu. Terima kasih sudah belanja di toko kami. Cukup jelas ya, percabangan if ini cukup mudah. Lalu yang kedua kita akan membahas percabangan if else. Percabangan if else ini cukup mudah juga untuk dilakukan. Sebelumnya kita akan membuat programnya seperti dahulu ya. Untuk mempercepat waktu, saya singkat saja ya. Kita akan bertemu kembali setelah programnya jadi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan membahas seperti dulu ya. Kita akan menggunakan tipe data string dengan variabel password. Kita beli prakata di sini, kita masukkan passwordnya. Jika password sama dengan copy, artinya kalau passwordnya benar sama dengan copy, dia akan mengeluarkan selamat datang bos. Iya, seperti itu. Dan else, tetapi jika password yang dimasukkan bukan copy atau seperti teh atau es krim, dia akan mengeluarkan cout password salah. Coba lagi seperti itu. Dan ini prakarta penutup ya, nggak usah jelaskan lagi, Anda sudah tahu. Coba kita jalankan programnya. Kita compile and run. Kita masukkan password yang benar dulu ya, seperti copy. Tuh, dia akan mengeluarkan suatu cout yang ada di dalam if ini. Dan dia akan mengeluarkan di programnya. Seperti selamat datang bos. Nah, dia akan mengeluarkan selamat datang bos ini di program yang kita jalankan jika benar. Lalu apa yang terjadi jika kita akan melakukan password yang salah? Tentu saja dia nggak bakal menampilkan selamat datang bos yang nggak bakal keluar. Kita akan memasukkan password seperti teh solo. Dia akan menampilkan else-nya. Password salah, coba lagi seperti itu. Jadi variabel copy ini yang password dia nggak bakal muncul kecuali kita memasukkan password copy yang benar. Ketika kita akan memasukkan password yang salah, dia akan menampilkan password yang salah seperti itu. Saya rasa cukup ya untuk percabangan if ini. Kita akan langsung melanjutkan ke percabangan selanjutnya, yaitu percabangan switch case. Saya jelaskan kembali ya, percabangan switch case adalah percabangan yang memiliki blok kode case sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch. Nah, sepertinya kita akan membuat program yang terlebih dahulu ya, agar mudah kita jelaskannya di program saja, seperti itu ya. Yang pertama di percabangan switch case ini, saya menggunakan tipe data char atau tipe data yang menampilkan tipe data yang akan menampilkan suatu huruf saja, seperti A, B, D, atau apalah, yang penting dia satu huruf saja. Dan kita akan menggunakan variabel grade. Kita beli prakata di sini. Ini user menginputkan grade-nya. Lalu switch case di sini akan bekerja. Saya jelaskan dulu ya. Switch case, dropper grade, case A, cout luar biasa, break. Ini adalah suatu susunan data yang akan diproses oleh int main seperti switch case. Dropper ini guna untuk mengubah
huruf kecil ke huruf besar, seperti itu. Kita masukkan variabelnya seperti grade, case A, cout, luar biasa. Kita break, ini break untuk membatas, seperti kita akan mengeluarkan case A, ya udah case A aja. Case B nggak bakal dikeluarkan oleh program, seperti itu. Kita langsung coba jalankan saja programnya ya. Misalkan kita mau input grade apa nih, kita akan menginput grade A. Lihat, A-nya huruf kecil kan, kita enter. Dia akan mengampilkan luar biasa, yang seperti kita lihat di program. Case A, dia akan menampilkan luar biasa. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini ada case B, di sini ada case C. Kenapa saya melakukan break di sini? Untuk menghentikan program-program yang akan diinput berikutnya. Di sini saya kasih contoh case B. Di bawahnya ada case C. Ketika saya akan menginputkan B, otomatis yang dilakukan oleh case C, yang akan dikeluarkan oleh case C, dia akan mengeluarkannya di case B juga. Karena di case B ini, dia tuh nggak ada break, nggak ada perintah break. Coba kita jalankan ya. Kita inputkan huruf B. Nah, seperti kita lihat, case B ini dia akan mengeluarkan prakata yang ada di case C. Selanjutnya kita akan menginputkan case C coba. Nah, dia akan menghasilkan prakata yang sama dengan case B karena dia tidak ada break di sini. Coba kita ulang lagi. Kita ingin mengambilkan cout baik. Seperti ini. Kita ini handle line sebenarnya kita sebutnya handle aja. Break kita kasih titik koma. Kalau seperti ini, dia akan menghasilkan kata baik dalam case B. Seperti itu teman-teman. Case B dia akan menggunakan kata baik. Saya rasa cukup untuk percabangan. Selanjutnya kita akan membahas perulangan. Teman-teman, saya bertahu dulu karena waktu yang digunakan sedikit, jadi saya akan menyingkat semua perulangan dalam satu program, oke? Kita akan membahas perulangan for terlebih dahulu ya. Seperti yang Anda lihat, integer E ini dia adalah kurang dari 10. Otomatis dia akan menginputkan angka dari awal-awal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 10 nggak dihitung? Karena I lebih kecil dari 10. Kan 10-nya ini yang dihitung oleh program. Tapi kalau misalnya kita memasukkan komen seperti ini, dia akan menginputkan 10 juga karena dibaca seperti ini. I lebih besar dengan 10 gitu. Kalau yang tadi, kalau misalkan kita hapus sama dengannya, dia akan memberi batasan seperti angka 10 ini dia nggak bakal input seperti itu teman-teman. Ini adalah perulangan. Lalu ada perulangan-perulangan berikutnya, tapi saya sepertinya tidak akan membahas secara detail ya. Kalau perulangan while dia akan membentuk program seperti ini teman-teman. Di sini ada while, ulang, sama dengan y. Jadi kalau misalkan dia memberikan pertanyaan, apakah Anda mau mengulang seperti itu? Ketika kita menjawab y, ini y, dia akan mengulangi while tersebut. Dan ketika kita menjawab selain y, atau misalkan di sini kita catat t ya. Sebenarnya kata-kata lain bisa, dia tidak akan mengulang, dia akan langsung ke sini. Perulangan selesai, kamu mengulang sebanyak
beberapa kali seperti itu. Kita akan melanjutkan ke programnya saja, kita akan tes programnya. Nah, apakah Anda ingin mengulang? Saya akan menjawab ya. Ditanya lagi, karena kita akan mengulang ke ini lagi, ke while lagi ya. Apakah Anda mengulang? Kita akan ya. Dan apakah kamu mau mengulang? Saya akan menjawab tidak. Perulangan selesai, dan dia akan menyebutkan berapa kali kita mengulang. Inilah duel. Duel itu kita tahu berapa kali dia akan mengulang. Perulangan selesai, kita akan mengulang 3 kali seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki perulangan. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran array. Nah, di sini kita bisa lihat di program yang saya buat. Di program yang saya buat, saya memasukkan tipe data char dengan variabel huruf dan dia memiliki array. Array itu seperti ini. Seperti garis kurung siku lah. Berapa array yang kita inginkan? Ada 5 array seperti indeks 0, indeks 1, 2, 3, dan 4. Kenapa nggak sampai 5? Karena indeks itu dihitungkan dari 0. Indeks dihitungkan dari 0 ya, bukan 1. Tapi kalau misalkan berapa array yang memiliki ada 5, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita akan menampilkan huruf di sini indeks kedua. Berarti kita akan menampilkan yang mana? Betul, kita akan menampilkan huruf C di sini. Nah, seperti itu. Coba kita menampilkan indeks ketiga. Dia akan menampilkan huruf apa? Tentu saja D. Seperti ini. Cukup jelas ya. Lalu kita lanjut ke array multidimensi, yaitu array yang memiliki banyak dimensinya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Di sini ada array multidimensi atau ada array yang dimensinya lebih dari 1. Oleh karena itu, ini disebut dengan array multidimensi. Di sini ada tipe data integer dengan variabel matrix. Di sini ada array 1 dan array 2. Bisa disebut ini 2 dimensi, dan kita akan menggambarkan seperti matriks pada kita akan belajar seperti matriks pada SMP. Lalu kita coba jalankan saja programnya ya. Kita akan lihat seperti apa multidimensi ini. Kita lihat dulu. Isi indeks ke pertama dari indeks ke 0 adalah 5. Kita lihat betul atau tidak. Bacanya seperti ini teman-teman. Ini adalah baris dan ini adalah kolom. Kalau kita sederhanakan lagi, ini adalah yang bertipe vertikal atau dari atas ke bawah. Kalau yang ini kita akan sebutnya dengan yang mendatar atau horizontal ya. Kita lihat di sini. Indeks 1,0 dia akan menghasilkan 5, yaitu mana? Ini 5. Kenapa dia menghasilkan itu? Karena kita lihat. Ini pada indeks pertama atau indeks 1, yaitu baris ke-1. Baris ke-1 itu ini nih. Ini baris ke-0. Ini baris ke-0, ini baris 1, ini baris ke-3. Dan dia akan menghasilkan indeks 0, yaitu kalau kita hitung indeks 0 adalah 5. Karena indeks itu dari 0 ya, seperti itu penjelasannya. Saya rasa cukup untuk array ini, semua mengerti ya. Selanjutnya kita akan membahas function. Oke, pertama-tama dalam function itu kita perlu deklarasi ya teman-teman. Deklarasinya kita menggunakan void say hello function. Ini int man, yaitu program yang akan dijalankan. Dia akan mengambilkan say hello dan akan return 0, artinya dia akan membalikan nilai. Ini ada void say hello, dia akan menampilkan selamat datang untuk kata terakhirnya. Kalau kita jalankan programnya akan seperti ini teman-teman. Say hello
dia akan mengambil dia akan menghasilkan si outan ini sebanyak 3 kali. Berapa banyak void yang akan dipanggil, dia akan menampilkan beberapa banyak juga yang akan ditampilkan. Seperti ini, void say hello, dia dipanggil sebanyak 3 kali. Nah, dia akan muncul seperti 3 kali. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup untuk penjelasan 4 fundamental dasar seperti ini. Saya tidak bisa membahas seperti detail lagi karena keterbatasan waktu. Saya rasa cukup untuk penjelasan dari 4 fundamental dasar ini, yaitu ada percabangan, perulangan, array, dan function. Seperti penjelasan yang kita jelaskan tadi, ini berguna untuk kalau teman-teman ingin belajar coding, seperti coding untuk membuat aplikasi dia akan membelajarkan, engine-nya. Kita akan membahas 4 fundamental dasar ini akan berguna saat kita membuat engine seperti game atau di website, seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup. Saya Abi Raffi Hambali dengan NIM 231011400403 dari kelas 01 TPLK 003. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.